Yang akan kita bicarakan adalah varietas yang sangat menarik, varietas yang menjadi favorit banyak orang, yaitu Karashi. Karashi kawin silang dari, dia bisa dibilang jenis koi yang paling jinak. Kriteria Karashi yang bagus itu yang kayak apa? Akame Kigoi itu langka. Tolong berikan tips memilih Tosai Karashi. Membicarakan koi satu persatu, varietas per varietas pasti sangat menarik sekali. Apalagi kita membicarakan developmentnya. Sejak dari sekarang kita akan membuat satu playlist khusus tentang koi development. Playlist ini akan diasuh oleh expertnya. Di sebelah saya ada Agustinus Fu, ya ini pemiliknya Seriu Koi. Pada episode yang pertama ini yang akan kita bicarakan adalah varietas yang sangat menarik. Varietas yang menjadi favorit banyak orang, yaitu Karashi. Nah, yang pertama-tama tolong ceritakan Karashi itu sejarahnya gimana sih? Kalau kita lihat Karashi itu tuh bukan jenis koi yang udah dari awal mulanya udah ada gitu ya. Itu merupakan kawin silang dari Chagoy dan Kigoi. Jadi pendahulunya itu Chagoy yang warna coklat dan Kigoi yang warna kuning polos ya. Gitu. Jadi itu pertama kali dicobain dikawin silang oleh Konishi pertama kali. Itu sekitar awal tahun 2000-an lah. Nah, itu terus dapatlah Karashi yang warnanya itu seperti warna kuning. Kuningnya seperti beda. Jadi ada orang ada sebutnya kuning mangga, tapi sedangkan Karashi itu tuh bahasa Jepang yang berarti mustard. Jadi kalau kita sebut Karashi koi itu mustard koi gitu loh. Karena warnanya itu mirip mustard gitu, kuning gitu. Mustard bahasa Indonesianya apa sih? Apa ya, saya juga bingung. Jadi karena orang sini nggak makan mustard ya. Kalau di luar negeri kan orang bule makan hotdog, makan sosis tuh semua pakai mustard. Makan burger ya. Tapi kan yang di Indonesia yang ngetop nih mango. Mango, jadi sebut aja mango gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi Konishi adalah yang pertama kali sebenarnya develop Karashi. Betulnya iya. Kalau akhir tahun 90-an berarti itu eranya Joji Konishi. Iya betul. Yang masih aktif breeding tuh ya Joji Konishi lah, sebagai generasi ketiga dari Konishi Koi Farm dia. Jadi sekarang Makoto tinggal melanjutkan aja ya. Ya, itu udah generasi keempat. Menarik sekali. Jadi seperti itulah sejarahnya Karashi. Jadi sebenarnya dia di-develop dari Chagoy dan Kigoi. Kemudian lahirlah Karashi dan yang melahirkan adalah Konishi Koi Farm di Hiroshima ya. Kan sekarang ini Karashi jadi ngetop, sebenarnya apa sih yang menarik? Yang menarik itu kalau dari Karashi itu benernya paling pertama sih orang suka dia jinak. Dia bisa dibilang jenis koi yang paling jinak. Kalau dulu sebelum ada Karashi, yang paling jinak itu orang tuanya Chagoy. Iya. Itu tapi sekarang tergantikan gitu loh. Dia pertama kalah besar. Potensi besarnya itu Karashi lebih cepat besarnya, lebih rakus gitu. Dan maksimum size-nya biasa lebih besar Karashi ujung-ujungnya gitu. Jadi mungkin dulu kalau kita lihat Chagoy, ada sih yang paling besar 1 meter ada gitu, tapi nggak banyak. Mungkin 90 cm masih bisa. Tapi kalau Karashi itu yang persentase tembus 90 cm itu lebih banyak dan cukup tinggi gitu. Dan yang kita tahu terkenalnya itu Karashi kenapa bisa tembus 1 meter gitu. Itu tuh mimpi semua orang yang hobi keeping Karashi gitu. Pengennya 1 meter gitu. Jadi yang menarik potensi size-nya yang bisa gede. Ya, potensi size-nya yang istilahnya pasti orang kalau jual Karashi ini kan bisa 1 meter, apalagi ke orang yang awam koi gitu. Tapi beda hal ya kalau kita pelajari, nggak semua Karashi bisa 1 meter. Tapi persentase Karashi bisa 1 meter dibanding jenis-jenis lainnya ya jauh lebih besar. Oke. Kan Karashi tadi yang melahirkan sebenarnya Konishi. Betul. Yang pertama kali develop gitu ya. Yang pertama kali develop. Terus kalau yang sekarang ini kan sebenarnya breeder hampir semuanya kan juga Karashi juga ya. Ya cukup banyak lah ya di Jepang. Bahkan lokal saya lihat. Oh ya. Lokal juga udah banyak yang breed Karashi. Nah, yang sekarang ini ya, apa yang spesifik tentang Karashinya Konishi? Karashinya Konishi itu rata-rata customer saya sampai sekarang ada yang fanatik gitu. Jadi dia walaupun ada farm-farm lain yang sekarang bermunculan cukup bagus gitu, tapi dia balik-balik cari Konishi karena kata orang yang bloodline-nya Konishi itu paling jinak gitu. Nggak tahu kenapa, menurut dia paling gampang dilatih gitu. Jadi ada Karashi dari farm lain yang mungkin ya gara-gara bloodline-nya nggak persis dengan yang Konishi awal dia crossbreed gitu ya. Dia lebih liar. Paling seneng orang tuh kalau piara Karashi lama-lama dia jinak dan bisa di hand feed sama tangan gitu. Kalau kita di pinggir kolam dia nyamperin, kita kasih makan hand feed pakai tangan. Tapi ada aja Karashi yang bawaannya liar terus gitu loh. Nah, kebanyakan itu kalau yang bloodline asli Konishi dia lebih gampang jinak rata-rata. Nah, udah gitu lebih banyak persentase juga yang mata merah. Nah, itu betulnya juga orang salah satu fitur dari Karashi itu orang senang cari yang mata merah karena dianggap langka. Tapi sebetulnya kalau di jenis Karashi itu terutama yang ternakan Konishi udah nggak selangka itu. Karena dulu itu langka
merah waktu di zaman belum ada Karashi. Waktu zaman Kigoi, itu kalau mata merah disebutnya Akame. Akame Kigoi itu langka. Jadi Kigoi itu waktu itu kebanyakan warnanya hitam biasa. Tapi begitu udah dikawin silang dengan Chagoi bermuncul jenis Karashi, cukup banyak sih anakannya yang mata merah gitu. Ya, Akame. Ya, tapi sampai sekarang orang sering nanya juga gitu kalau beli ini mata merah nggak gitu. Karena itu menurut mereka menjadi plus point lah. Dan yang jelas kalau Karashi dari Konishi kan memang original. Ya bisa dibilang original bloodline lah. Iya, original Ya, bloodline-nya kan memang dari Konishi. Betul, Ya. ya. Kalau kita dapat Karashi yang dari Konishi ya berarti ya memang from the developer kan. Ya, Gitu dari ya. creatornya lah Dari yang pertama creatornya. kali menciptakan sebetulnya di Iya, Jepang gitu iya, jenis ini iya. tuh. Bandingin dengan varietas yang lain ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan Kosanke yang berwarna-warni, dari perbandingan harga gimana sih? Kalau kita sengaja beli ukuran jumbo, Karashi paling mahal sama Gosanke paling mahal. Kita ya bicara Kohaku Sanke Showa untuk kelas show di Jepang, otomatis pasti lebih mahal Gosanke. Gosanke itu ya Kohaku Sanke Showa yang kita bicara 80-90 cm, yang ready show ya itu udah kita bicara harga jutaan yen lah. Gitu kan, apalagi di auction farm yang besar di Jepang sering dengar harga yang fantastis gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau sengaja beli Karashi yang besar, yang 1 meter atau 90 cm atau bahkan 80 cm aja, harganya masih termasuk mahal dan kadang bikin orang kaget gitu loh. Kok harga koi satu warna mahal banget gitu. Iya. Ya. 80 cm berapa sih? Rata-rata itu haruslah sampai Indo itu minimum 100 jutaan lah. Lebih antara 100 sampai 150 juta. Kalau yang kita bicara yang ya bodinya bagus, Yang warnanya bagus, rata, ya. segala macam itu Ya. minimum 100 sampai 150 lah. Jadi sebenarnya Karashi meskipun cuma satu warna, dari sisi nilai juga tidak kalah lah. Sekarang kalau yang kecil-kecil tose-tose, sekarang kan orang kan pengen juga kan gedein sendiri Betul, kayak ya, gitu ya. ya. Mudah-mudahan bisa 1 meter. Ya, dengan mimpi itu selalu gitu. Hopeful gitu kan. Iya, iya. Hopeful bisa 1 Iya. meter. Kita bicara Karashinya kondisi aja lah. Berapa kurang lebih? Kalau tosai yang bener-bener kecil kisaran 15 cm itu bisa kita jual antara kisaran 3 sampai 4 juta. Oke, Kita ya per itu ekor. harga retail ya, harga price list 3 sampai 4 juta per ekor. Ya. Kalau jumbo tose? Nah, kalau jumbo tosai ini lompatnya cukup jauh. Karena kalau koi dijual sebagai jumbo tosai sama Jepang, kan istilahnya tosai yang besar di Indonesia lalu kita jual sebagai jumbo tosai. Itu juga beda jauh. Beda, Dan orang ya. suka nggak nangkep di situ gitu loh. Oke. Karena kalau yang beli sengaja jumbo tosai dari Jepang itu udah dibesarin melalui proses seleksi itu 6-7 kali seleksi sampai dia jumbo tosai gitu loh. Oke. Dan itu mungkin dari segi body udah disortir. Selain mungkin kadang kalau jumbo tosai kita bisa dapat yang female guarantee lah istilahnya, sudah pasti female. Itu kita kira kalau jumbo tosainya masuk sini itu dengan ongkir kisaran Belasan. 20 juta lah. Sampai 20 ya. Sampai 20. Size berapa kira-kira? Itu size 45 cm kurang lebih. Masih tose ya. Jadi umur 11 bulan menuju 12 bulan lah. Ya, jadi antara yang kecil sama jumbo tose memang bedanya banyak. Bedanya lah. cukup jauh ya. Harganya gitu ya. Kalau kita melihat koi yang berwarna-warni sih memang rata-rata orang sudah kurang lebih tahu kriterianya apa. Kriteria Karashi yang bagus itu yang kayak apa? Pertama tuh warna. Jadi karakter warna itu ada berbeda-beda, tapi yang penting tuh kerataannya gitu. Jadi ada orang yang suka Karashi kuning sekali. Jadi udah seperti Kigoi aja. Jadi kadang orang juga sebut Kigoi ya, oke lah terserah mau sebut Kigoi atau Karashi. Tapi kalau dia kuning, ya dari dia ke ujung kepala sampai ujung ekor ya kuningnya harus rata gitu. Oke. Nggak boleh ada istilahnya warna bocor, titik merah atau titik hitam, yaitu berpasir gitu kan. Itu udah langsung minus poin gitu. Ada satu warna lagi sebetulnya yang jadi ciri khas Konishi, itu tuh krim keputihan. Oh, Nah, itu oke. orang sini nggak terlalu suka, mungkin disebutnya pucet gitu. Tapi betulnya nggak pengaruh ke harga, selama dia warnanya rata nggak masalah. Oke. Jadi nggak ada kekurangan di dari poin warna gitu. Oke. Satunya lagi ada yang orange. Nah, itu agak antik, orange Karashi sebutnya gitu. Orange Karashi itu lebih jarang lah ditemuin gitu. Oke. Nah, terakhir ini ada orang sebut namanya Beni Karashi. Ada yang sampai warna merah, orang Karashi Beni Goi malah termuncul gitu terakhir. Atau enggak Karet Karashi, karet ya? Karashi gitu. Nah, Karet apa yang Karashi. orang tuh sampai sekarang kan bingung nggak apa bedanya gitu kan. Minggu Karashi. Mango Karashi, ya itu kalau nggak salah satu farm Mango besar lah Karashi. yang develop indukannya Karashi, tapi ada yang anakannya warnanya jadi merah seperti Benigoi, jadi disebutnya Red Karashi gitu. Karena Benigoi pada umumnya itu anakan Kohaku banyaknya, Kohaku Sanke Showa yang hanya warna polos merah yaitu Benigoi. Oke. Tapi ini gara-gara indukannya Karashi ya dia disebutnya Red Karashi, Red Karashi. gitu aja sih. Ada nggak kemungkinan
kemungkinan sebenarnya karena galur induknya yang memang sudah kecampuran warna merah, bukan murni karasi. Kemudian keluar anaknya yang merah gitu. Atau memang benar-benar galurnya pasti murni karasi. Nah itu harus dilihat benar-benar murniannya itu gitu. Karena kalau haku aja kan dari awal kenapa bisa muncul benigoy? Karena indukan awal itu kan pasti ada magoy, yang koi liar itu yang warnanya merah full gitu, seperti benigoy. Nah itu yang menimbulkan warna merah. Nah seperti karasi itu kan ujung-ujungnya kan cagoy dan kigoy. Itu kan persilangan langsung di atasnya. Tapi kalau kita telusuri lagi ke nenek moyangnya, nah itu kan pasti ada aja koi polos atau magoy yang berwarna merah. Gen merah tersebut kan selalu terbawa gitu loh. Cuma tinggal persentasenya dia berapa persen gitu kan. Tolong berikan tips memilih tosai karasi kalau mau beli biar punya pedoman lah. Pertama kali karasi itu juga dibagi dua, ada karasi sisik, ada karasi doitsu kan. Umumnya dulu aja ya. Mau sisik mau doitsu kita bicara body dulu deh. Secara umum body itu yang bagus itu betulnya kalau kita pilih tosai mau jenis apapun lah. Jangan cari yang gemuk dan pendek gitu loh. Kalau orang awam sama orang ya awal-awal gitu ya belum mendalami menarik gitu karena lihat koi gemuk seperti guling itu seneng langsung kan. Wih lucu gitu kan. Wih gemuk. Wih ini body size-nya baru 25. Yang diutamakan bulky gitu. Padahal bulky belum tentu bagus gitu loh. Kebanyakan bulky itu short body loh gitu loh. Ikan koi kalau kecil udah gemuk itu short body gitu. Dan betulnya di Jepang itu yang dibuang. Itu kurang bagus dan kalau show itu minus poin langsung gitu. Kalau short body itu gitu kan. Gak lama ini belum lama kita dengar katanya ada kalah kontes gara-gara koinya didis gara-gara short body gitu ya. Karena memang kalau memang betul koi short body itu langsung minus poinnya cukup besar. Jadi justru di tosai jangan kita memilih yang sudah gemuk sekali, sudah gemuk, sudah kelihatan bulky, jangan ya. Dicek juga panjang badan, proporsi lebar kepala dan panjang badan. Nah itu ada proporsi yang ideal. Ada orang kalau sudah ada jam terbang, pengalaman mereka sekali lihat pun udah ngerti. Nah, jadi jangan nganggap begitu kurus langsung diponis dulu ikan tuh kan, wah nggak bisa besar, jelek, kepala kecil apa belum tentu gitu. Dilihat lagi lah proporsi badannya. Nah kalau yang untuk karasi sisik kita balik ke poin warna. Yang penting dia warnanya rata, tidak ada bocor warna. Nah, yang kedua itu paling sirip gitu. Kalau orang sini seneng siripnya itu warnanya serata dengan badan. Ada yang misalnya karasinya warna kuning, si sisik itu sirip sayapnya itu pectoral finnya masih warna putih sebagian. Nah betul ya itu mungkin minus poin, tapi betulnya di Jepang itu nggak minus poin. Karena selama bodinya bagus itu sama aja harganya gitu. Cuman masalah selera aja lah kalau itu. Kalau yang doitsu? Kalau doitsu itu kan ada ringnya tuh yang seperti deretan sisik di atas badan sama di pinggir badan. Yang penting itu rata deretannya, seperti susui lah gitu. Rata rapi gitu rata dan rapi ringnya. Ada nggak sih karasi yang from the original dong dari kondisi dong, bukan cuma jumbo tetapi mempunyai kualitas yang bagus dan mempunyai kesan khusus? Ada beberapa lah betulnya, cuman ada satu yang menurut saya antik, saya pernah dapat gitu. Sekarang ikannya kebetulan masih ada di stok kami gitu. Tapi betulnya ini orang udah punya customer orang Jakarta. Ya jadi ikan ini tuh dibeli Sansai mungkin 2 tahun lalu ya. Jadi dia size-nya 72 cm. Dia antiknya itu kan biasa yang tadi kita bicara warna mata gitu kan. Warna mata itu orang cari yang warnanya merah. Nah ini warna matanya ungu, jadi albino gitu kan. Dia karena size-nya udah besar, istilahnya kalau koi size-nya udah besar itu kan ada istilahnya fukurin namanya. Jadi yang si buletan sisiknya itu muncul gitu kan. Nah ini fukurinnya pun agak berbeda gitu karena timbul sekali sampai sama si Makoto itu disebutnya skeleton scale waktu itu gitu. Gak tau kenapa ya, gara-gara seperti tengkorak atau gimana warna sisiknya beda terus matanya ungu gitu loh. Jadi sebutnya skeleton scale karasi gitu. Sekarang ada di sini ya. Ada. Dan sekarang size-nya kurang lebih berapa? Udah 81-82 cm sekarang. Jadi udah tumbuh 80 ya. Komandan BB, para pecinta dan peminat koi, menarik sekali kan berbicara tentang koi satu persatu. Nah, sekarang kita sudah lebih tahu tentang karasi, dan sejak dari episode ini ke depan Agustinus Po akan berusaha untuk memberikan informasi kepada kita tentang koi, per varietas, atau spesifik tentang individu koi tertentu yang memang menarik untuk dibahas dari berbagai aspek. Gitu ya? Kita usahakan deh nanti sebulan 2 kali lah ya. Gitu. Thank you for watching this channel. Tunggu lagi video berikutnya tentang perkembangan koi dari kami. Komandan BB, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, dan ini adalah Agustinus Po. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.